Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Bina Mandiri. Hari ini kita akan mengadakan podcast dengan salah satu pekerja migran Indonesia yang sangat-sangat inspiratif. Ya, namanya Mbak Nia. Ya. Lengkapnya, semoga benar ya. Iya. Adi Pratnia Satwika Asmadi. Iya, betul. Nah, terima kasih banyak Dengan senang mau hati. berkenan podcast dengan Bina Mandiri. Ya, kita ingin Mbak Nia ini ya sebagai informasi, the lady behind the launching of Satria Satellite, ya, luar biasa ya. Jadi suatu pencapaian yang sangat-sangat luar biasa karena ada anak muda ya yang menjadi tokoh sentral dalam penempatan satelit Satria di orbit untuk kebutuhan Indonesia secara global ya. Oke, kita mulai yuk ngobrol-ngobrol sama Mbak Nia. Saya panggil Mbak Nia aja ya, biar lebih akrab. Ya, kita ingin tahu dulu dong latar belakangnya Mbak Nia, perjalanan hidupnya Mbak Nia kayak apa sih? Bisa nggak cerita sama sahabat Bina Mandiri? Iya, mungkin semangat pagi semuanya teman-teman Bina Mandiri. Nah, terima kasih atas kesempatan ini. Ya. Dan mungkin ya mulai dari cerita background saya, kebetulan ibu saya kerja di Kemlu, jadi saya mempunyai kesempatan untuk pindah-pindah sedikit saat beranjak besar, dan waktu kuliah juga dapat kesempatan untuk kuliah di Amerika Serikat dan di bidang teknik dirgantara atau aerospace engineering. Luar biasa, teknik dirgantara. Diambil di mana? Iya. Namanya Cal-Poly, California Polytechnic State University. Ada di San Luis Obispo. Lalu kembali ke Indonesia dan masuk ke Pacific Satellite Nusantara atau PSN. Dan disinilah mulai asal-usul cerita proyek Satria ini. Dan memang PSN adalah perusahaan swasta yang bergerak di bidang telekomunikasi berbasis satelit. Dan disitulah sekarang saya masih menjalankan tugas sebagai insinyur satelit. Oke. Jabatannya insinyur satelit, guys. Nggak pernah dengar loh saya seumur ya. Saya tahu kontrak engineer, saya tahu instrument engineer, ini satellite engineer. Ya, oke. Saya nggak nanya umur deh. Masih single ya? Masih single ya. Berarti masih ada kesempatan ya. Satellite engineer, guys ya. Oke. Terus satelit Satria 1 ini kan suatu prestasi yang sangat luar biasa dan membanggakan ya. Yang menjadi inspirasi proyek ini dan idenya pertama bagaimana? Kalau mungkin sahabat Bina Mandiri ingin tahu. Mungkin key yang penting dari proyek Satria ini adalah ini proyek kolaborasi antara pemerintah dan pihak swasta atau public private partnership. Jadi proyek PPP yang mulai diselenggarakan dari tender internasional. Jadi mengundang semua operator satelit Indonesia yang bisa kerjasama dengan operator asing juga. Lalu ini diselenggarakan oleh Kominfo. Yang dimana memang ada visi misi untuk memberikan layanan komunikasi terutama untuk area 3T di mana infrastruktur digitalnya masih perlu dikembangkan lebih jauh. Jadi satelit ini adalah solusi yang mungkin tercepat dan paling cost efektif untuk menanggulangi challenge digital infrastructure development di Indonesia. Karena Indonesia itu archipelago, jadi untuk menggelar fiber optik dan juga cellular tower itu membutuhkan effort yang sangat besar. Nah, tadi sempat disampaikan tuh 3T itu bukan 3 triliun ya. 3T itu artinya tertinggal, terluar, terdepan dan tertinggal, terluar ya. Ya, jadi
supaya bisa menjangkau Sabang sampai Merauke. Betul. Di seluruh daerah termasuk blank spotnya ya. Iya, Nah, betul. Jadi jangan dianggap 3T yang kemarin-kemarin tuh Iya, ya. iya Yang betul. kena TTN itu ya. Yes, Nah, iya, jadi iya itu emang untuk apa namanya tentang how to manage communication dari Sabang sampai Merauke ya. Iya, betul. Dan untuk satelit sendiri itu sangat independen dan hanya membutuhkan infrastruktur di luar angkasa, yaitu satelitnya. Betul. Dan dalam di ground segment hanya membutuhkan gateway dan antena-antena kecil yang bisa digelar di mana saja, dan itu menjadi connection point untuk kita mengkoneksikan WiFi dan memberikan layanan internet di lokasi manapun di Indonesia. Betul. Tadi sempat ngomong operator satelit, memang ada berapa operator satelit di Indonesia? Setahu saya ya PSN aja kan? Iya, Saya nanya jumlahnya aja, nggak nanya itunya. Oke. Mungkin pemain besarnya masih di bawah 5 sih. Ya. Ya, selamat deh. Yeah. Apa namanya PSN dan Mbak Nia bisa terpilih dan akhirnya sukses meluncurkan satelit Satria. Tentunya. Ini kan proses pembuatan satelit satu ini kan kita bisa ngomong challenging banget nih, penuh dengan tantangan ya. Karena nggak banyak nih yang buat satelit ya, buat rumah, buat gedung, bukan everyone, maksudnya kan banyak perusahaan real estate, tapi membuat satelit itu kan apa namanya ya, not all, ya maybe only 2-3 company ya. Tantangan terbesar di pembuatan ini apa? Atau perjalanan terkritisnya dalam pembuatan peluncuran satelit ini kira-kira di mana, dan tantangannya bagaimana menghadapi tantangan tersebut sebagai seorang Mbak Nia yang apa namanya wanita, kemudian itu terus dan jujur mungkin usia masih muda. Nah itu kan challenging-nya banyak tuh. Iya, betul sekali, tantangannya luar biasa dari saya mulai ikut proyek ini, betul-betul dari awal pada saat tender, dan tentunya saya ini satu bagian dari tim yang banyak dan mereka semua juga luar biasa, dan tantangan ini berada di macam-macam aspek, dari aspek teknis, tentunya kita harus kolaborasi dengan manufaktur untuk make sure apa yang didesain, apa yang di manufaktur itu sesuai dengan spesifikasi yang kita inginkan. Dari sisi pendanaan juga ini proyek yang tidak murah. Betul. Jadi kita harus dan high risk juga loh ya, tidak murah dan high risk. Jadi kan tidak semua financial institute itu mau mendanai. Iya, betul sekali, karena ada sedikit yang miss itu impact-nya mungkin bisa fatal, loss of mission. Jadi untuk bisa convince bank-bank internasional dan terutama bank-bank yang mungkin belum pernah berkecimpung dengan di dunia persatelitan, itu kita harus dari antara tim teknis, tim financing, dan tim legal juga harus kuat bisa mencoba untuk convince international parties untuk ini proyek akan sukses dan insya Allah akan berjalan lancar dan resikonya acceptable. Jadi mungkin secara garis besar atau secara tim effort, tantangannya seputar kolaborasi multidisiplinary lah, dan juga kebetulan kita semua terkena global pandemi, jadi itu juga sebuah tantangan yang cukup besar untuk harus bisa teleconference dengan Amerika, dengan orang Eropa, di Asia. Somebody is waking up very early atau very late, dan perjuangan secara komunikasi fisik juga lumayan terasa pada saat pandemi kemarin. Tapi alhamdulillah pendanaan juga kita sudah selesaikan dan kita sudah sampai di titik menuju operasi.
Dan mungkin untuk pertanyaan yang kedua, tantangan personil atau sebagai wanita, sebetulnya saya tidak begitu merasa ada exposure terhadap stereotype bahwa wanita mungkin ini bukan bidangnya, atau mungkin ini lebih male dominant betul. field, tapi saya malah merasa itu sebagai sebuah advantage, dan perempuan mungkin lebih peka dan lebih sensitif. Jadi untuk komunikasi antar budaya, kayak kita ada bekerja sama dengan orang Amerika, orang Eropa, dan orang Asia juga. Jadi saya tentu saja tidak gampang, dan mungkin initial ada kamu Pimpronya, mungkin ada reaksi inisial, tapi setelah waktu berjalan itu tidak, karena sekali lagi dari sisi usia yang masih orang akan menganggap masih muda, betul. masih kencur lah orang Jawa bilang. Terus habis itu stereotip kedua adalah wanita, itu kan saya akui, saya salut karena Anda bisa menghadapi challenging itu dengan tadi Anda sampaikan berjalannya waktu ya. Pembuktian itu adalah solusi terbaik, betul ya? Ya. Kalau boleh tahu nih, nasihat nih, karena tadi sebagai yang saya sampaikan young and female, kan banyak nih ya, kita banyak lihat anak muda-muda yang ingin berkarir, terutama wanita seperti Mbak Nia. Nasihatnya apa nih? Mungkin ini sedikit mungkin tidak begitu mainstream, tapi salah satu yang saya pegang juga sebetulnya moto fake it till you make it. Karena betul-betul kadang saya juga merasa, wah, kayak tadi Bapak bilang, masih umur muda, perempuan, dan counterpart saya mungkin udah 50 ke atas, dan mereka experience di industrinya sudah puluhan tahun. Jadi tentu saja banyak momen-momen di mana saya merasa I don't think I can do it. Cuman harus betul-betul pakem dan convince diri sendiri bahwa diri yang bisa melakukan dan achieve what you want itu ada, dan tentunya mengambil support dari sekitar, environment, mentor-mentor pasti ada, dan banyak yang ingin melihat kita sukses. Jadi walaupun tidak banyak, energi itu kita coba serap agar kita bisa percaya diri, dan semoga itu semua membantu untuk membangun kepercayaan diri, dan akhirnya yang mendorong kita dan memberikan motivasi bahwa kita bisa. Dan untuk saya personally juga, karena saya tahu ini proyek NKRI yang tercinta, dan saya tahu harapannya ini akan menjadi bagian dari effort pemerintah dan juga semua banyak orang lah, agar kita bisa memberikan peluang lebih banyak dan aksesibilitas yang mungkin lebih merata antara kota dan area-area rural. Tentunya itu memberikan suatu sense of purpose yang mendorong saya untuk harus bisa. Dan mungkin itu nasihat saya untuk teman-teman, find your sense of purpose, dan itu lebih baik apabila memang sense of purpose-nya itu di luar dari hanya sekedar kesuksesan pribadi atau keluarga, tapi melebihi itu. Pasti akan ada motivasi di sekitar kita yang akan membantu propel kita lebih jauh. Luar biasa. Katanya orang super sekali. Luar biasa. Saya bilang luar biasa sungguh. Saya salut. Saya salut. Apa namanya? Self motivation apa tadi? Yang achievement, ekspektasi yang luar biasa. Ekspektasi yang jauh ke depan yang membuat Anda termotivasi untuk bisa sukses, ya. Oke. Sekarang
Anda sudah pada posisi menjadi inspirasi dengan pencapaian atau peluncuran dari satelit Satria. Anda menginspirasi banyak generasi muda. How you feel now? Become the new idol, the new inspiration idol. Ya, orang ingin tahu juga nih, gimana sih Mbak Nia sekarang ini sudah terkenal, sudah menjadi inspirasi, sudah ada di berbagai berita, di berbagai media, ya kan? How you feel now? Become inspiration of the new generation. Ya, jujur saja mungkin sedikit overwhelming, namun tentunya from the bottom of my heart ini sebuah privilege, dan apabila saya bisa memberikan inspirasi ke satu orang pun bahwa kita bisa dan kita harus bekerja keras untuk membangun negara kita dan membantu satu sama lain, itu memberikan saya motivasi lebih besar. Dan tentunya saya harapkan memang di kedepannya, apalagi ya anak-anak mungkin generasi muda betul-betul bisa melihat jangka panjang, tidak hanya ya kesuksesan materi, tapi ada keinginan untuk betul-betul menjadi your best version, karena akan memberikan manfaat bagi orang-orang di sekitar kita atau kalau boleh tahu idolanya Mbak Nia siapa? Idola nggak tahu, saya nggak tahu. Idola belum kepikiran, cuma tentu saja yang mendasari I want to be like this gitu today, aerospace gini. Ada orang tertentu idola. I mean it's not about mother or father, tapi someone who become your idol gitu loh, untuk menjadi idola Anda. Oke, mungkin sedikit shout out untuk CEO PSN, Pak Adi Rahman. Ya, beliau itu kalau saya bilang seperti roh dari perusahaan kita, dan beliau memang bisa membangun sebuah spirit dan menginspirasikan banyak orang, termasuk saya. Saya juga merasa saya bekerja keras karena saya melihat beliau betul-betul dedicated dan merasa visi misi PSN itu lebih dari hanya kita ingin jadi company telekomunikasi, tapi kita ingin bisa menjadi ya sebuah bagian dari motor negara Indonesia agar kita bisa lebih maju, dan kita mempunyai tendensi untuk hire fresh grad, karena kita juga merasa untuk anak-anak itu satu mungkin gampang di mold, dan dua energinya masih full charge. Belum baterai soak, masih baterai baru keluaran dari pabrik. Iya, betul sekali. Informasi ya sahabat Bina Mandiri, PSN ini CEO-nya Pak Adi Rahman. Kalau tidak salah beliau itu dulu perusahaan satelit pertama, pemilik telepon satelit pertama di Indonesia ya. Dan saya masih ingat beliau itu pernah membeli satelit Rusia bekas ya, untuk kebutuhan Indonesia juga ya. Sekarang dia akhirnya Mbak Nia yang meluncurkan satelit baru dulu ya, untuk bisa menjangkau Sabang sampai Merauke terkoneksi, luar biasa. Kalau Anda melihat sekarang perkembangan teknologi Indonesia sendiri bagaimana? Mungkin masa depan teknologi kita juga bagaimana kira-kira ini? Sementara mungkin sedikit unfortunately Indonesia masih bergerak di bidang production. Saya rasa belum di tahap dimana kita bisa develop dan manufacture teknologi kita sendiri, terutama untuk yang high tech seperti satelit ini membutuhkan upgrade
dari segi pendidikan dan training dan juga budaya pekerjaan yang berbeda karena mungkin untuk high teknologi ya yang tadi kita sempat bahas resikonya cukup tinggi jadi harus ada sistem quality assurance yang cukup kuat. Jadi ya saya harapkan dalam 10 sampai 20 tahun ke depan Indonesia bisa mulai untuk membangun human capital agar kita bisa beralih dari hanya produksi menjadi ya creator dan manufacture teknologi baru. Oke, ya tentunya karena bantuan Mbak Nia juga karena jujur negara kita masih negara negara kuli nih, masih negara yang bisa produksi karena kita kalah di infrastruktur, baik komunikasi maupun transportasi. Tapi sekarang alhamdulillah dengan pencapaian Mbak Nia, kita bisa terkoneksi, otomatis semua informasi bisa merata gitu kan Jadi ya terima kasih lagi. Akhirnya insya Allah ke depan Indonesia akan lebih maju dengan adanya satelit Satria ini. Terus kemudian ada rencana proyek yang akan something happen nggak? Atau mungkin lagi ngembangin sesuatu yang surprising lagi nggak? Iya, mungkin pertama-tama untuk proyek Satria masih terus berjalan dan masih di bawah Mbak Nia. Iya, tapi sudah mulai transisi ke tim operasi. Dari saya tim proyek, tapi sekarang satelit masih berjalan ke destinasi akhirnya nanti di geostationary orbit. Lalu setelah itu akan ada integrasi dan testing sebelum mulainya operasi. Jadi mungkin Satria kita masih exciting dan menunggu bahwa nanti pada saat kita bisa koneksi internet mungkin di Pulau di Morotai, dan itu katanya Pak Jokowi paling jauh juga itu mungkin menjadi milestone yang mendatang yang saya excited. Tapi setelah itu ya mungkin di bidang satelit ini sangat exciting ya, kita tahu semua sekarang interest kepada luar angkasa antariksa itu mulai menjadi mainstream. Jadi harapannya PSN juga bisa bergerak di service lain yang berbasis satelit tapi playing ground-nya masih cukup besar. Masih ada di bidang yang perlu dieksplorasi di angkasa luar ini karena selain laut juga angkasa yang masih belum tereksplor Itu kalau nggak salah 180 hari ya testing muternya ya. Untuk yang kita sebut orbit racing kurang lebih 150 hari. 150 hari. Tapi memang dengan ada testing dan sebagainya itu kira-kira menambah 1,5 bulan. Iya. Itu ngecek GPS pakai HP gitu ya? Enggak ya? Enggak. Gimana nih ya? Si satelitnya dia pintar pada saat dia melewati antena yang terlihat, dia akan informasi dan bilang oke, saya di sini dan saya healthy dan ya monitoringnya masih lumayan slow down sedikit, jadi kita menunggu si satelit sampai di orbit. So far so good ya. So far so good. Buatan Indonesia loh guys ya, kita harus bangga ya, karena satelit Satria ini buatan orang Indonesia ya. Kemudian tentu dari segi ngobrol-ngobrol tadi ya, kita ingin tahu tuh momen paling berharga yang Anda pelajari dalam perjalanan hidup Anda ini, yang bisa di-share buat sahabat Bina Mandiri. Apa momen yang paling berharga perjalanan hidup dan karirnya Mbak Nia? Ya, emang agak berat ya. Pertanyaannya. Tapi ya mungkin bisa sedikit memotivasi mereka perjalanan hidup paling berharga hidup dan karir ya dari seorang Mbak Nia apa? Iya, mungkin proyek ini cukup judulnya very close to my heart karena saya
momong dari awal, dari hanya kertas-kertas dan hanya telekon malam-malam, pagi-pagi dengan banyak counterpart dan partner-partner kita sampai akhirnya di titik sebelum peluncuran. Dan kemarin alhamdulillah saya juga diberikan kesempatan menjadi launch director, jadi representatif dari customer untuk memberikan go no go pada saat peluncuran. Dan itu mungkin momen dimana saya merasa perusahaan saya dan juga tentunya seluruh tim mempercayai saya dan memberikan kesempatan yang sangat spesial. Karena ya mereka juga recognize bahwa perjalanan proyek ini cukup banyak lika-likunya. Jadi ya mungkin yang saya bisa sampaikan, apabila kita bekerja keras dan kita betul-betul give it your all, pada suatu saat nanti pasti akan ada recognition yang kita dapatkan, maupun itu dari kesempatan atau verbal atau lisan dari orang-orang sekitar kita, atau mungkin dalam saat ini saya mendapatkan recognition yang cukup besar. Dan saya juga ingin contribute dan give credit terhadap semua tim saya, tim PSN. Kita semua tidak bisa sampai titik di sini tanpa kolaborasi dan harmoni grup dari semua tim. Jadi itu mungkin suatu kebanggaan dan kesan yang sangat spesial selama ini. Jadi sahabat Bina Mandiri, kerja keras tidak pernah dikhianati oleh hasilnya, ya. Selalu akan berkorelasi langsung kerja keras itu. Jadi terus semangat, terus bekerja keras, insya Allah pasti hasil itu akan terbaik untuk Anda, ya. Nah, terakhir nih, terakhir nih sebagai orang menginspirasi, saya juga sebetulnya tadi berharap mungkin tadi dilantik, ya, tapi alhamdulillah ya, mungkin insya Allah berikutnya. Insya Karena Allah, kalau tercantik kan cuma tinggal sedikit ya kan, nah, mungkin insya Allah ya. Saya doakan. Saya doain. Sosok inspirasi nih, kita minta motivasi, nasihat dari Mbak Nia buat sahabat Bina Mandiri yang ingin berkarir ke luar negeri. Apa nasihat dan motivasinya buat sahabat-sahabat Bina Mandiri ini? Karena kan Mbak Nia bagaimanapun ya, tetap namanya pekerja migran Indonesia. Karena Mbak Nia bekerja di luar negeri, Mbak Nia adalah warga negara Indonesia, dan itu adalah pekerja migran Indonesia, walaupun Vimpro dari satelit Satria, walaupun walaupun memang levelnya tinggi gitu loh. Jadi kadang orang itu ngomongnya PM itu kan orang kecil-kecil gitu loh, orang yang kerja cuma di kapal sawit, pembantu rumah tangga. Tapi bagaimanapun kalau sesuai istilah atau aturan atau definisi di undang-undang kan, semua yang menerima gaji di luar negeri dan itu bukan penugasan negara adalah pekerja migran Indonesia, termasuk Mbak Nia. Nah, tolong dong kasih motivasi sama nasihat buat teman-teman yang ingin berkarir ke luar negeri. Ya, mungkin salah satu skill set yang sangat penting adalah multicultural communication, dan itu kita harus terbuka dengan belajar mengenai budaya orang dan cara komunikasi orang-orang lain, dan mengerti mereka mungkin persepsi waktu atau persepsi conflict resolution berbeda-beda. Jadi untuk bisa maju di ranah multinational collaboration atau multinational work, mungkin itu salah satu skill set yang sangat penting. Dan itu juga mengingatkan kita bahwa kita semua adalah manusia, dan pasti ada aspek humanis di semua pekerjaan kita, dan at the end of the day kita akan minta saling menolong satu sama lain. Jadi untuk skill multicultural communication atau cara kita bisa
menyambungkan diri kepada orang lain yang mungkin backgroundnya sangat berbeda dan cara bicara dan mungkin akan ada language barrier. Tapi at the end of the day, apabila kita bisa komunikasi secara batin, kalau kita bisa bilang, itu akan memuluskan biasanya banyak masalah, dan juga experience kita bekerja dengan orang asing itu akan lebih menyenangkan. Jadi guys, kamu harus siap dengan multikultural komunikasi supaya kamu bisa maju dan berkembang. Ya, itu motivasi dan saran dari Mbak Nia ya. Jadi sahabat Bina Mandiri, semangat terus ya. Banyak peluang di luar negeri, betul ya. Nah, kembangkan multicultural communication Anda ya. Be smart worker for a better future. Terima kasih sahabat Bina Mandiri. Semoga podcast kita dengan Mbak Nia memberikan inspirasi, memberikan motivasi bahwa kita bisa sukses membangun negara kita walaupun kita bekerja di luar negeri. Terima kasih. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.